susah. Oh, jalan tengah saya. Ini loh sih. Enggak di mana? Agak. Nah, di mana? Ya, mulai sih. Ini aku nonton kopeng kok. Ya ya no. Ngene. Kan iki mumpung ngumpul ya. Orang bawa Mas Eri. Timbangnya aku nggawe status nang WA. Mumpung ngumpul sampean kabeh, aku main takon perihal iki. Kita ibadah tapi kita terus apa ya? Sembunyi-sembunyi. Contoh kita sholat Jumat atau tarawih sampai speaker dimatikan, ini sandal ditaruh dalam masjid, di plastik loh. Contoh kayak di wali ini di plastik kan digawe nang jero sandal. Sedangkan dari Dengan tujuan agar nggak ada orang tahu. iya. Sedangkan pemerintah kan udah menghimbau, bahkan melarang, bahkan kalau ada yang ketika disidat ada ketemu yang melakukan hal ibadah itu bisa disegel, baik itu musola atau masjid. Nah, pertanyaannya hukumnya itu apa? Kita melaksanakan sholat ibadah tapi dengan apa ya, sembunyi-sembunyi dari pemerintah. Ya po. Lihat dulu apa itu sesuai dengan peraturannya. Itu apakah ada peraturan dari wali kota, gubernur, bahkan dari MUI, PBNU atau yang lain. Yang jelas kan kalau emang udah ada klaim bahwasanya yang terdapat ibadah itu bahkan disegel. Yang jelas kan pemerintah udah tahu hal itu. Oke. Nggak, sebenarnya gini, kan aku nggak tahu nih. Saya juga orang yang nggak update sama informasi sebenarnya. Terus larangan ibadah, larangan kegiatan rumah ibadah. Ya. Apakah itu sudah terstatement dengan jelas? Maksudnya dengan aturan yang tertulis, ada platform yang entah itu perwali, pergub atau apa jenisnya, peraturan presiden Ini, atau sepertinya apa saya- itu? Apakah ada statement yang jelas bahwasanya ini benar-benar nggak boleh loh, benar-benar nggak boleh, dan ini dianggap sebagai sebuah tindakan pelanggaran atau let's say tindakan kriminal atau apa gitu? Pertanyaan saya kan karena itu Pak, karena saya kan udah tahu bahwasanya melakukan hal itu ibadah. Karena tanya kan perihal statement bahwasanya tidak boleh oleh pemerintah, emang ada tak? Apa enggak? Apakah itu udah tertulis atau gimana? Ini Udah. saya sharing ke YouTube, menemukan himbauan dari Kiai Said Agil Siroj, Terus? dari Menteri Apa Agama, bahkan dari Ayo, MUI bawa sendiri. ke HP ku. Tapi durasinya panjang ini, 5 menit durasinya. Masuk keluarga. Ya jangan dong. Ya mungkin Maksudnya mau bolehnya, mendengarkan. maksudnya kali aja kamu udah nonton. Nah, kalau yang terakhir aku ndelok surat edaran di NU itu, dari NU terakhir aku ndelok poinnya adalah orang tanpa gejala masih wajib melakukan sholat Jumat. Kalau ada gejala kayak Bukan batuk orang, atau sekitar maksudnya. Kan orang yang aku baca kayak gitu. Orang tanpa gejala masih wajib melakukan sholat Jumat. Itu terakhir dan itu sebelum Ramadan sih. Terus si opo, nek cari sampean yang ini udah terstatement gitu loh. Kalau aku nggak tahu itu terstatement. Loh, bahkan ada sanksinya loh kalau ibadah di maksudnya cuman kepek itu kan tadi disanksi. Sanksi Nah, disegel. berarti kan itu Pak, berarti menunjukkan bahwa itu dilarang gitu loh. Sebentar, saya Bukan sebuah himbauan. Bapak larangan sudah perintah wis Kak. saya pernah menemukan kejadian di Surabaya, mana itu saya lupa. Surabaya Caco ini. Oh iya, masuk. Ini terus ya jancuk ya. Oh my god. Didit tadi. Itu ada salah satu jamaah keluar dari sholat taraweh, kemudian menghidupkan motor ya. Selesai menghidupkan itu tiba-tiba orangnya jatuh tergeletak. Nah setelah dikonfirmasi ke polisi terdekat, ternyata kalau semisal orang tersebut terdapat positif COVID, maka masjid tersebut akan ditutup. Jika tidak, maka masjid tersebut bisa melaksanakan, tetapi harus menggunakan SOP sesuai operasional apa gitu ya Pak. Profesional Sebenarnya pemerintah. di HP itu ya. banyak ada di Saya- HP ku atau grup-grup guru-guru ngaji Oh, nggak ada banyak, ngaji juga? nggak bawa. Selengkap iku ning kono. Enggak, gini. Pertanyaan saya itu. Belajaran dari rumah. Pertanyaan saya itu Pikir-pikir coba terus. sampean jawab sesuai dengan pengetahuan sampean. Nah, misalnya di sebelah delik kuwi apa Aha. hukumnya? Loh, kalau gini ya,
Eh, untuk masalah ibadah sih secara terang-terangan ataupun itu sembunyi itu memang kan ada hadis, ada hadis dalam suatu kitab itu memang ada. Oke. Ketika kamu ingin melaksanakan Sebentar, ibadah, itu sumbernya dari mana? yaitu Oh, sendiri. iya. Oh ya kan, ya biar jelas kan dari sumbernya kitab dia yang itu sendiri. Anda biasakan mendengar dulu. Jangan nunggu orang teriak baru Anda mau dengar. Sebentar kasih Oi. kesempatan dulu. Woi, wahai. Enggak, memang kalau di hadis kan cuma enggak hafal hadisnya ya. Itu Ya, bukan kalau hadis. semacam ibadah Enggak mau nggak semoko. atau Ritual. apa ya melaksanakan ibadah terus melakukan kebaikan itu bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu antara salah satunya dengan terang-terangan dan secara sembunyi-sembunyi. Nah, kalau kita melihat dari konteks itu tanpa melihat konteks peraturan undang-undang, kita sholat bersembunyi-sembunyi itu nggak masalah hukumnya. Memang ada hadisnya. Nah, tapi kalau ada peraturan lain yang menentang kalau sholat di masjid itu dilarang, sedangkan kita tetap melaksanakan di masjid, nah itu memang ada sanksinya. Memang ada sanksinya. Terus ada peraturan perwali yang mengaturnya kalau sholat di rumah ibadah itu memang dilarang. Maksudnya bukan dilarang, diberhentikan sementara. Nah, jadi kan kalau kita padukan antara undang-undang dengan hukum Islam itu memang selaras. Dan selarasnya kan karena dalam hukum Islam ini kita beribadah secara sembunyi-sembunyi tidak apa-apa. Nah, beda lagi kalau dalam hukum Islam ini dilarang juga. Gini. Saya ingat bahwasanya ibadah dengan sembunyi-sembunyi itu nggak apa-apa ketika itu terancam oleh musuh. Nah, Kalau itu saya kan ingat jelas tragedi Tapi kan dulu waktu perang. perang kan ini masalahnya kan ini kita melawan COVID, melawan wabah. Himbauan pemerintah, kenapa kita disuruh sholat di rumah atau ibadah di rumah, tidak boleh di sholat atau masjid? Itu kan biar kita semua itu aman atau enggak Iya, sosial diri kita itu distancing aman dan membuat orang lain juga aman dari penyakit itu. Bukan konteks ibadah yang tersembunyi-bunyi itu nggak apa-apa. Itu kan dalam perang kalau nggak salah sejarahnya. Nah ini yang saya maksud itu larangan pemerintah karena ada wabah. Nah, sebelumnya gini ya. Tadi kan pertanyaan awalnya kan hukumnya apakah boleh kita ibadah sembunyi-sembunyi. Nah, ketika pertanyaan itu barulah saya keluarkan jawaban seperti itu. Nah, ketika muncul pertanyaan lagi seperti ini, berarti beda lagi pertanyaan. Beda perspektif. Beda jawaban. Iya, beda jawaban juga pastinya. Ya apa? Ini Itu makan rungokno le wong. Iya. Oke. Oke. Aku juga cari sumber. Gini loh Pak. Yang pertanyaan saya itu Kok cari menyinggung promo? bukan masalah sejarah yang dulu bahwasannya Oke, maksudnya langsung aja kita bahas Maksudnya dengan gini. konteks sekarang itu. kita sholat, kita ibadah sembunyi-sembunyi, sedangkan pemerintah udah jelas melarang karena takut ada virus atau wabah di tengah-tengah kita. Kalau memang ada nanti kan kita kena semua. Nah, Oke. sholat di tempat umum seperti musola atau masjid itu kan dilarang oleh pemerintah. Nah, dilarangnya kan takut kena wabah, bukan perihal takut kita sholat ibadah tersembunyi-bunyi karena takut musuh, bukan. Takut kena wabah. Sedangkan kita semua udah tahu bahwasanya di negara kita itu kena Terus yang ditekan Kenapa? hukumnya gitu ya. Hukumnya. Dosa tayo opo ngono ade Dosa melanggar melanggar. pemerintah ngono kan. Ya, Jadi kita kita kan nggak melanggar. manut manut Mungkin pemerintah. pertanyaan yang tepat adalah bagaimana harusnya kita menyikapinya ya, bukan bukan hanya Boleh, apa bukan saja. hanya bukan hanya berhenti di hukum begitu loh. Maksudnya gimana kita harusnya menyikapi ini, itu mungkin pertanyaan yang lebih pas gitu loh. Gimana kita menyikapi orang yang bukan orang kelompok yang tetap memaksa untuk mengadakan kegiatan di rumah ibadah dengan keadaan seperti ini. Bagaimana kita menyikapi kalau cuma sekedar kita ngomong hukum, ujungnya kita akan wah ini harusnya nggak boleh, wah ini gitu. Kalau saya pengennya Gitu. jawaban hukumnya dulu Pak. Ketika hukum itu udah jelas, nanti saya itu bisa kan
walaupun tidak bisa menghimbau semua masyarakat yang ada di lingkungan saya, sebenarnya satu-satu kan bisa saya kasih tahu bahwasanya itu alasannya gini dan gini. Ya Pak, Kalau- Mas Jess gimana? Hmm? Mas Jess gimana? Ya betul apa kata sampean tadi. Aja, Oh iya, ya, Oh, ya. aja. Kan sesuai dengan situasi dan kondisi dari tempatnya. Jika kondisi tempatnya tersebut itu bebas dari COVID, maka kita diperbolehkan. Tetapi solusinya di setiap masuk tempat ibadah atau masjid atau yang lain lah, kan kita bukan hanya mayoritas. Itu diperiksa dulu suhu dan keadaan sehatnya. tapi itu nggak menjamin itu. Iya, Iya, tidak menjamin tetapi setidaknya kan meminimalisir kejadian. Kalau ngobrolin itu ya Panjang sebenarnya ya Bu. sebenarnya kita juga sama-sama nggak tahu nih Iya. kampung ini ada yang kenapa enggak, karena memang kita nggak pernah dites secara massal Nah ya, gitu loh. Jadi anggapannya masih negatif, semua orang berpotensi mempunyai dan membawa itu virus tuh gitu loh. Nah menurutku sih ini Iya, tadi bagus sih. Iya nih ya. Sebenarnya turun ini. Terus Pak, menurut Iya, Bapak, Pak? betul. sengaja biar awet. Kayaknya jadi turun teman tadi. Ya enggak lah sebenarnya Menurut semua Inti orang bagaimana? botol. Tapi rasanya lo kayak lintingan. menurutku ini sebenarnya kegiatan-kegiatan rumah ibadah itu wajib nggak ngono sih? Contohnya taraweh harus nggak dong. Ya, karena Sholat Jumat Tekos ya, punya tekos. Iya, kan Cina kan kebun binatang. sholat Jumat Masuk kon binatang. sholat Jumat wajib nggak? Wajib. Ada udurnya nggak? Ada. Covid bisa jadi udur Jumat nggak kira-kira? Bisa, Pak. Oke bisa. Terus apalagi gitu loh. Berarti Nah, Anda setuju gini. ke Ya, pemerintah gitu. Nah, aku setuju. Aku lebih ke arah ya sudah gitu loh. Tidak ada alasan untuk tetap melakukan kegiatan rumah ibadah. Bukan kegiatan ibadah, kegiatan rumah ibadah. Tidak ada alasan untuk tetap melakukan rumah ibadah gitu loh. Kecuali kalaupun tetap mau harus dalam kuantitas tertentu dengan prosedur tertentu yang preventif sekali gitu loh. Kalau berbicara hukum ya, maksudnya melanggar pemerintah. haram kah atau apa atau bagaimana? Yo, ya nggak bisa langsung melahirkan begitu dong. Maksudnya gampangnya adalah menyikapinya gini. Kita tanpa tahu hukumnya pun gitu, kita kan punya gambaran nih, punya peta-peta bahwasanya oh terawih ini bisa kok dilakukan di rumah. Oh sholat Jumat wajib nih, tapi ada udurnya nggak ya yang bisa kita jadikan alasan? Oh ada. Lalu apa yang membuat kita tetap harus melaksanakan kegiatan rumah ibadah di keadaan yang seperti ini? Sepertinya tidak ada gitu. Kalau menurutku, kalau soal hukumnya ya apa? Ya sebenarnya kan Islam juga memutuskan untuk ringan kan, bisa diambil yang paling gampang kan, misalnya betul boleh ibadah di rumah kan pilihan kan Pak. Nek iso gampang laku digawe abot ngono kok. Ibadah nang Mungkin rumah boleh. mungkin yang berat sebenarnya adalah bukan soal hukumnya boleh atau enggak. Yang berat adalah memberikan pemahaman terhadap masyarakat, bahwasanya ayo loh, gini loh gitu loh harusnya gitu loh. Sholat Jumat itu ada udurnya loh, bahwasanya, dan tarawih itu juga boleh loh dilakukan di rumah. Mungkin masalahnya adalah kita sebagai masyarakat yang sudah terbiasa melakukannya secara bersama-sama itu akan berat. Kayak tarawih ijen itu apa jadi malas-malas ya kan. Iya, risiko belakang. Pada Tapi- intinya, pertanyaan saya kan dari Kan kan udah udah Mbak Marin tanya penjelasan. hukumnya apa. Pada intinya, Ada nyari sembahyang ngono. Sholat. apa? tersembunyi-sembunyi itu Apa? bisa dikatakan haram apa enggak? Nah, kita nunggu musaheh Ustaz Kholis. Gini loh, Pak, kita gambaran itu. kenapa harus stuck dengan haram dan Nah. tidak gitu loh? Kenapa harus stuck dengan haram dan tidak? Maksudnya kenapa kita tidak ambil sikap saja? Oh, Juga yang sih, ini mudaratnya setuju. banyak nih. Oh, yang ini lebih banyak maslahatnya kok. Yang ini lebih banyak mudaratnya kok. Kenapa kita tidak ambil itu dulu gitu loh? Gini Pak, Sebelum kenapa saya itu langsung tanya ini haram apa enggak? karena memang belum ada fatwa soal itu gitu. Iya, saya tahu.
saya paham, bukan tahu. Yang saya maksud itu gini, ketika kita itu mentaati suatu pemerintahan, kita tidak melaksanakan kayak contoh kayak sholat Jumat, kita tidak dosa, bahkan dapat pahala. Kita mentaati pemerintah. Nah, berarti kita ketika melaksanakan sholat Jumat dengan sembunyi-sembunyi, dengan speaker itu dimatikan, ada sebagian masjid itu jamaah dikasih plastik dan sandalnya dibawa ke dalam, itu kan berarti melanggar. Sedangkan kita mentaati pemerintah itu dapat pahala. Ketika kita melanggar, pertanyaan saya, ketika kita melanggar, gimana? Apakah Anda ingin mengatakan bahwasanya kita harusnya dapat dosa? Nah itu pertanyaan saya, apakah kita itu ibadah kita itu dapat dosa apa enggak? Oke. Nah, yang ibadahnya Sekarang ini, siapa yang tahu yang ini dapat pahala, yang ini dapat dosa? Who knows? Enggak, sejarahnya kan kan yang tahu kan gini Pak, maksud saya itu perihal ini dapat pahala apa ini dapat tidak. Yang saya tahu kan bahasanya mentaati pemerintah itu suatu hal yang wajib. Iya. Di lain kita itu harus Nah, kalau kita melanggar berarti kalau kita melanggar, kalau kita contoh, kalau kita bekerja dapat uang, ketika kita tidak bekerja kita tidak akan dapat uang. Lah, seperti itu gimana? Gini loh, pola pikirnya gini. Maksud yang saya maksud adalah pola pikirnya. Kenapa kita tidak berhenti di keputusan dari pertimbangan itu tadi? Kenapa kita tidak berhenti di keputusan bahwa apa ya? Salah satu kaidah usul fiqh mengatakan bahwasanya mencegah mudorot lebih baik daripada mendatangkan maslahat. Ya kan? Mencegah mudorot lebih baik dari mendatangkan maslahat. Masalahnya gini. Ini mencegah mudorot nih. Kalau kita datang ke masjid itu maslahat, tapi ada kemungkinan mudorot. Lebih baik nggak datang dong, mencegah gitu loh. Kenapa tidak berhenti di keputusan? Oh ya sudah, tidak usah. Kenapa harus menjadi hakim atas pahala dan dosa? Itu pola pikir menurut saya yang seharusnya sudah bukan menjadi bagian kita, bukan kapasitas kita juga. Pertama, belum ada fatwa tentang itu. Kedua, juga bukan kapasitas kita, totally bukan kapasitas kita itu. Iya, saya nggak tahu Pak, bahwasanya itu bukan. Lalu kenapa kapasitas anda masih berharap dari diskusi ini keluar sebuah statement bahwasanya oh dosa kalau tetap sholat di masjid dalam keadaan seperti ini. Lalu kenapa Anda masih berharap keluar statement yang seperti itu? Saya tidak berharap buat statement haram atau enggak. Cuman saya itu tanya pendapat sampai semua pendapat. Ya sekali lagi untuk dosa dan tidak itu sudah bukan aturan sudah bukan di wilayah pendapat. Itu sudah di wilayah penghakiman dan kita tidak berhak untuk menghakimi dosa atau tidak. Ya sih. enggak, intinya kalau orang yang sholat itu melanggar lah, katakan Melanggar, itu ya, aja. melanggar. Melanggar apa yang Sudah. difatwakan bukan ya diperintahkan oleh pemerintah, yang Iya. dianjurkan oleh pemerintah, yang diperintahkan lah, ditugaskan pemerintah kalau sembahyang rumah ibadah katakan misalkan. Ya berarti kita melanggar Pak. Kita Ya kita ngono melanggar aja. pada saat itu kita sedang melanggar aturan Status kita adalah pelanggar, ngono aja. Ya udah. Tapi kalau mau dosa enggak ya betul Oh, kita dosa? nggak ngerti Ya, sih. itu bukan Sokong bagi kita. gitu. Iya, Iya. bye-bye. Jadi kita melanggar Nah, itu rasanya. yang saya maksud. Betul, Saya melanggar. pengen kan seperti itu. Maksudnya jawabannya dari Mas Jasuli kan Ya kita kan, melanggar, tapi perihal dosa kan nggak tahu. Nah, betul. Nah gitu loh. ya kan dari tadi statementnya sudah seperti itu Bapak. Jadi Nah, kita Statementnya melanggar, bahasanya jawabannya ya itu sudah. aja, kita Kalau melanggar. begitu lebih baik kita di rumah. Gitu loh. Iya kan? Iya. Terus dari Kalian langsung coklat tuh. Kalian langsung coklat. sampai kan kamu muka HP loh, mainan HP. Ya Nggak itu sih perwali. kalian. Jawabannya ya Perwali Perwali. ada statement. Saya kamu saya. Perwali larangan toh. Larangan tuh. Larangan untuk Beribadah di rumah ibadah. Larangan. berarti sudah larangan. Jadi kita melanggar Pak. Ini ada statement dari Kiai Bangkalan Monggo. terkait saya baca sendiri. Lo bacakan Re. Sekali Iya, sekali baca. bisa. Tidak Baca. sekali sekali Ya, biar bisa. biar Panelis. Jadi semua orang baca dari tadi Iya. dan ngomong ada cuma dapat sumber terus orang lain suruh baca. Ayo baca saya. Iya, baca. Ada. Saya baca alatnya. Ayo sekali Saya bisa. enggak ada Allah. Oh, Jangan Cok. Siapa tidak enggak tahu baca. Jadi pada intinya Saat itu kita di saat melanggar. kita itu melanggar, Nah, nih yang lebih penting dari itu ya.
saat itu kita melanggar dan kita perlu sadar. Kalau kita masih melakukan itu, kita perlu sadar bahwasanya oke, kita sedang melanggar. Ya, ya beberapa kan. Karena kalau enggak aku enggak melanggar, itu justru dosanya akan lebih dosa, maksudnya dosa dari Melanggarnya, sebuah pelanggarannya perbuatan, lebih, sebuah perbuatan yang disadari dosa itu Oke. akan Kan, dosanya kan ada di jokes. Pertanyaan saya yang tadi yang awal berarti kita melanggar. ya. Jawabannya. Kita Kita boleh melanggar. sembahyangku melanggar. Iya, melanggar. Terus Ketika kita itu udah tahu bahwasanya ibadah kita waktu itu melanggar, bolehkah kita itu tidak sholat Jumat, contoh tidak sholat Jumat, tapi di lingkungan kita itu mengadakan sholat Jumat, Boleh. boleh? berarti Berarti kita, Pak. saya Iya, hak kita, hanya Oh, sampean. Iya, berarti iya. intinya Itu bagaimana Anda mengambil sikap atas diri Anda. Nah. mau sholat iya, mau tidak. Iya, enggak apa-apa, terus Iya. sendiri dengan pribadi. Soalnya saya mikirnya gini, ketika kita itu mengikuti himbauan pemerintah, toh walaupun kita itu dosa, yang menanggungkan pemerintah, kayak sholat Jumat kan dilarang. Boleh Kalau kan itu dosa. dosa. Kalau itu dosa, Alah. yang dapat Orang dosa nanggung. kan ada yang menanggung gitu. Kan ada jokes. Apa? Coba. Peraturan dibuat untuk dilanggar. Berarti jangan buat peraturan aja, biar tidak dilanggar. Masuk. Nanti kita harus kelanggar karena ada peraturan. Mungkin wis nih. Soalnya itu sih Sholat pun boleh dilanggar kok. Sholat dulu di Sholat pun boleh Iya. dilanggar. Kalau ini kak Sbirola. kalau soal apa Bahkan itu juga merembet ke mudik-mudik Soal barang. kita- Oleh fatwa katanya mengharamkan mudik barang. soal kita bagaimana itu kan bagaimana kita mengambil sikap dan kedaulatan atas diri kita gitu aja. Ini dituntut katanya tak apa? Haram mudik katanya kan. Ya, apa Bisa yang katanya haram? melarang kan iku. Ya, apa nih, Mas? Lah mudik yang haram. Yang mudik misalnya gini, keluarnya fatwa untuk mengharamkan Desak mudik. memang katanya. Keluarnya fatwa itu. Ayo nang tahun Iya. fatwa bahwa kita Apa mudik mudik? itu dilarang dosa. Maksudnya kita mendiskusikan bahkan fatwa yang belum keluar dari Iya. misalkan Mudik ini, Pak. Anda ingat ada. Dalam artian nggak gini, bisa gitu dong. misalnya sampean ketua MUI ya. Oh my god. Ya, Bener. amin, amin ya. Kamu mungkin dan kamu I don't even want to be. I don't even sama want gorong to apa be. kan jadi kita MUI. Justru kok ngerti mau misalnya posuan tinggal amin itu. Kayak itu kayak apa? Ladoni Pak Merdeka. Mohon saja yang buta. Ya apa terus Ya, apa ya I don't tadi? even want to. Sama guys sampo serasok. Lagi kelan Pak. Udah habis sih. Pakai sampo kopiku. Enggak, ngono iku anu. Iya di. Ayo apa sih maksudnya dari kita MUI Ya terus maksudnya ngono iku. Iya maksudnya opo? sama kita Ya, MUI. Misalnya kan Alvin menjadi ketua MUI. Kamu dituntut untuk mengeluarkan fatwa mengharamkan mudik. Sedangkan Udah, mengharamkan habis. mudik Ya, tambah. dalam Iya. iklan, sedangkan mengharamkan mudik dalam sejarah dalam Islam itu kan belum ada ya. Kalau sepengetahuanku loh, itu kan belum ada. Nah kalau dituntut mengeluarkan fatwa itu, kalau disuruh lah. Gimana Bapak Alvin selaku ketua MUI? Saya bakal pilih. Kenapa jadi saya? Oke, nah kalau misalnya mudik dalam Soalnya gini Pak, dilihat di antara kita berlima ini yang paling botak itu sampean. Iya. Oh, banyak Ketika paling mikir gitu ya. itu yang paling botak berarti itu yang paling paham tentang ilmu. Iya. Soalnya mikir. Yang mana yang mana? Tapi kita belum tahu statement dari Prof. Jas. Oh, ini kalau Ya, kalau menurutku ya bahwasanya pengambilan hukum itu hanya tidak hanya berdasarkan pada sejarah apakah hal yang seperti ini pernah terjadi atau tidak dalam sejarah dan kemana-mana Dan kita apa harus bisa melakukan seperti itu. Bahasanya pengambilan hukum itu juga karena dari dari usul- karena aja sih. Oke. usul fikih, kaidah-kaidah usul fikih. Betul kan, betul fikih kayak Ya jadi iya, ya kan untuk mengeluarkan fatwa harus kaidah usul fikih nih, kaidah ini kita pernah kaidah ini. Jadinya bagaimana dengan keadaan yang seperti ini gitu. Tapi tradisi mudik emang dalam Islam mau tradisi. Biar Enggak, mulai enggak. iya makanya itu Iya makanya nggak ada maksudnya. baru Mengeluarkan kata haramnya itu loh. Yang cari itu sih ngono. kata mudik kan cipta sih jawabannya dewi orang pulang kampung kan mudik orang kan Nabi jawaban pulang kampung Nah, kan. menghukumi haramnya itu loh, Pak.
Iya, Pak. Guys, Berarti kau ada ini, ya? panas. Tidak ada lagi. Ya. Gini loh mau hukumnya seumpama nanti pun ada fatwa begitu ya untuk tahun ini semuanya bisa jadi karena Digunakan untuk tahun selanjutnya. Yang jawab Enggak. Berani gimana jawab ini? karena tidak semua hukum berlaku dalam semua keadaan gitu dong. Dalam bukti. Bisa jadi karena memang landasan hukum itu tidak hanya berfokus dari sejarah. Kalau bilang dulu yang lagi banyak dibahas dan diketahui juga kan bahwasanya dulu Sayyidina Umar pernah ingin mendatangi suatu kota lalu tidak jadi karena ada wabah gitu loh. Jadi itu yang menjadi salah satu perbincangan masyarakat kita banyak belakangan ini. Dan kalau untuk mudik kan dia kalau mudik terus gimana tiba-tiba ada fatwa, tiba-tiba ada fatwa ya bisa jadi tiba-tiba ada fatwa karena memang landasan atau dasar hukum tidak hanya bercermin dari sejarah tapi juga ada usul fikih, kaidah-kaidahnya dilihat dan dikaji lalu dicocokkan dengan keadaan apakah berseberangan dengan kaidah lain, nanti ya dilihat yang mana yang lebih kuat dan sesuai dengan keadaan untuk dijadikan sebuah fatwa gitu sih. Monggo statementnya Gus Bahaknya deh Boyo. Kalau tadi udah saya tadi mudik itu memang nggak ada kan, itu kata-kata baru menurut saya kan. Mudik kan dekat ono ya Tahun zaman ini, baru tahun ya kan, tahun ini tahun sekian Enggak, maksudnya seandainya ada fatwa tahun Iya. ini. Emang benar nggak ada ya mudik jangan oh tahun kos dulu Enggak, mudik maksudnya nggak Kan ono, bahasanya, iya. ada bahasa istilahnya bukan. Istilahnya nggak mudik. orang mudik iya. Ada istilah. Cuman pergi gitu aja hijrah. enggak, tapi itu dulu terjadi loh. Nih Hijrah. Rasulullah hijrah ke Madinah dan di situ Rasulullah rindu Mekah dong. Iya kan? Rasulullah di situ rindu Mekah dan Pembahasannya salah kok apa? Enggak apa-apa, itu contoh di pas jalan itu ada contoh masih terus Pak. Rasulullah. ya, apa? ya, itu kan contoh gambaran Iya. mudik. Bahasanya Rasulullah itu orang Mekah nih. Mm-mm. Kemudian hijrah ke Madinah. Nah di Madinah juga rindu Mekah dan sesekali Rasulullah mendatangi Mekah kan. Bahkan sampai terjadi Fathu Makkah itu juga gitu loh. Jadi mungkin istilah mudik nggak ada, tapi nilai-nilai mudik di situ ada. Iya. dong. Iya, cuman kan Cuman untuk kata-kata mudiknya loh, istilah mudiknya itu. iya nggak ada terbebas. Memang itu ada. Ada, ya. iya. Jelaskan nilai-nilai itunya ada. Terus apa? Ya udah kalau kaidah usul Kalau fikihnya memang ada Pak, pas dan pertimbangannya pas, yang jelas orang-orang MUI kalau memang mudik membahayakan ya orang-orang wes, MUI jangan sudah mudik dulu. luar biasa sekali dong untuk Sebenarnya kaidah Jokowi usul kan fikih. juga itu ya, maaf ya, ini kita apa kita Bapak Presiden kan memang dipindah doang kan, dipindah doang kan kan, libur hari raya ini maksudnya di lockdown, maksudnya diam di rumah, kok ono Desember dipindah. Oh iya, Kan katanya ada dijanjikan gitu kan. akan ada Desember. liburan setelah Jadi kita liburnya di rumah saja, tetap ono Desember ono Ada lah. cari ini kan akan masih akan ada liburan pengganti hari ada. raya Tapi rencananya. untuk tahun ini tetap liburan hari raya, tetap hari raya maksudnya, cuma tetap di oma aja nanti di Enak. nggak apa-apa sembarang aku perayaan. Waalaikumsalam. Wah, ini datang ini. Ayo. Apos lah. Iya, iya. Jangan Sudah tahu ya tani turi ya. Sebagai dewan musyawarah Marisa. Aku lek enggak kenyang. aku lek ngantuk mari buko males terawih. Mari terawih wis gak situ ngantuk gitu. Wis Pak tutup Pak sama gitu. Apa itu? Coba biasanya itu kan Sharing. ngomong. Apa? Nggak ada bahan. Menurut 10. Lempar bahan, nah lempar bahan. Enggak, Lempar ini kan bahan. tadi kan yang dibahas kita rakyat yang bahas yang bahas kami kan gini. Bagaimana kita hukum dari melanggar Apa ada orang jus? Atau aturan pemerintah? Air rumah ngepos double ini. Enggak, gimana Anda memandang gitu aja. Ya, yes. Pandangan Anda Tentang apa? terkait hal ini. Kali ini apa? Nah, sitalah tak tumong no. orang lu ngono. Kuping Terkait hal ini. Nah. Anda diam. Ini kan ada himbauan bahwa sholat di masjid atau di rumah ibadah itu dilarang, diberhentikan sementara. Nah, sedangkan warga kita, warga kampung sini, Bawakan surat. belum Dengarkan dulu. nggak ada surat, Nggak ada surat. Sedangkan di kampung sini masyarakat semua itu berbondong-bondong ke rumah ibadah seakan-akan peraturan itu nggak ada
nggak ada apa ya. Seakan-akan tidak menghiraukan Jadi, jadi seakan-akan loh ya, kita nggak tahu mereka menghiraukan apa enggak. Oh gini ya. Gini grup A gini grup B ya. kita seimbang karena buat Tengah- baik tengah gini ya. karena pinter baik ya. Ayo. Kak imbal nih kayak aku. Kayaknya lu muni lu. Tapi bisa di luar kok. Enggak gitu lu mulai dulu. Enggak. Bisa berhenti membahas yang tidak penting. Terus jalan nih gua HP gua. Sama-sama aku Langsung serang-serangan mau serang-serangan. Serang lah cuma takut-takut. Gimana menurut Mulan? Ya wis melok ya rek. Nih, Bela Nah, pemerintah. pemerintah melalui MUI atau mengikuti hati nurani itu sendiri lho, saya iki delok lek sing awak dhewe iki sing biasakan berbahasa Indonesia dengan yang baik dan benar. Sisi ngeberes. 30 detik sing 5 diiloki iki api apa gak? Pemerintah sing api apa enggak? Didelok dhisik. Ya apa mana dhewe meloki pemerintah sing asu sing elek. Padha ya dhewe kan opo? Melok perkara sing elek sisan. Ya tapi kan saiki zamane anjene koyo ngene ya opo? Adewe gak ngerti. Zamane koyo ngene wae iki bae zamane koyo ngene. Nah kita Ini sing pemerintah api gak ngerti adewe. Terus adewe menilai kudu koyo opo? Lah iku pertanyaanku menilai nang pemerintah iki adewe kudu koyo opo? Menyikapi enggak sih untuk himbauan corona iki lapi apa gak menurut kan tadi jadi lu sing elek ya apa elek api ya nang himbauan corona jadi elek apa api ya apa Mau coronae. iya himbauan iki pelanggaran Kan aja tadi ada Lah kan sing dianu kan masjid iki. iya, kan tidak boleh mengaktifkan kegiatan rumah ibadah. jelas iku kan Nyatanya di sekitar kita rumah-rumah ibadah masih aktif dengan tersembunyi-sembunyi. dengan sembunyi-sembunyi dari dari apa pihak-pihak berwajib gitulah ya Mas. Nah, menurutmu ya apa gitu? Siapa enggak ngerti? Mau jawaban arah ya. Oh. nanti kita saksikan sama-sama kita tayang ulang saya Ya, kita tayang itu Sama subscribernya ya jangan lupa dan like. Kan ngerti ku inginane kan kaya apa MUI kan wis jelas kan ono fatwa kan buya barang ya apa Untuk pendapat. Iya. Oke, ini Ya, jelas ya, nih ya, ya, apa-apa. ya, ya, Oke, ya, boleh. Jadi kita mau fatwa enggak jelas ini. iya Ayo, ya, Saya apa. gak jelas kan Iya, jelas. MUI boleh melaksanakan gimana? sholat Jumat di masjid agar ketentuan itu harus mengikuti